Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 kelas 3C D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pasar uang dan pasar modal yang beranggotakan Sofia Amanda, Nur Atika, Rahmi Kurnia, dan Fitri Hamdayani. Sektor non-real atau sektor moneter secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, pasar uang dan pasar modal. Yang kedua, itu adalah pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, dimaksud pasar modal adalah suatu pasar yang mempunyai kegiatan melakukan penawaran umum dan perdagangan efek yang melibatkan perusahaan publik. Selanjutnya, saham. Saham adalah surat bukti penyertaan modal pada perusahaan atau surat berharga yang bersifat kepemilikan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Yang kedua, jenis-jenis saham. Itu ada dua. Dari segi peralihan, ada saham atas unjuk dan ada saham atas nama. Dari segi hak tagih, itu ada saham biasa, common stock, dan ada saham preference. Selanjutnya, tahapan penawaran saham merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Dapat dilihat contoh di bawah ini. Yang kedua, itu adalah tahapan pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia. Saya Rahmi Kurnia akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang atau bisa disebut dengan surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Lalu apa saja jenis-jenis dari obligasi? Yang pertama ada treasury bond atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun resikonya adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Jenis yang kedua ada corporate bond atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi. Jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu, maka jika semakin tinggi gagal bayar tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Dan jenis yang ketiga ada municipal bond atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian. Dan adapun resikonya adalah sama-sama memiliki resiko namun lebih rendah dari resiko pemegang obligasi perusahaan. Dan yang keempat ada foreign bond atau obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan tingkat resikonya itu adalah bentuk foreign currency atau mata uang asing. Resiko lainnya adalah terjadi pada resiko gagal bayar. Apa saja karakteristik dari obligasi? Yang pertama itu ada nilai nominal atau face value. Adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Dan yang kedua ada kupon atau the interest rate. Adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan. Kupon obligasi akan dinyatakan dalam annual presentase. Dan yang ketiga, jatuh tempo atau maturity adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun akan lebih mudah diprediksi sehingga memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Dan yang keempat itu ada penerbit atau emiten atau issuer. Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Mengukur resiko atau kemungkinan dari penerbit obligasi tidak akan melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu dapat dilihat dari peringkat atau rating obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga peringkat seperti Pevindo atau Kasnik Indonesia. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari obligasi? Yang pertama saya akan membahas kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah tingkat bunga obligasi bersifat konsisten, dalam arti tidak dapat dipengaruhi oleh harga pasar obligasi. Yang kedua, pemegang obligasi dapat
dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima, sebab dalam kontrak perjanjian sudah ditentukan secara pasti hak-hak yang akan diterima pemegang obligasi. Dan yang ketiga, investasi obligasi dapat pula melindungi risiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. Yang keempat, obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrumen aktiva lain. Lalu selanjutnya ada kekurangan, di mana kekurangan yang pertama, tingkat bunga. Tingkat bunga pasar keuangan dengan harga obligasi mempunyai hubungan negatif. Apabila harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, tingkat likuidasi obligasi rendah. Hal ini dikarenakan pergerakan harga obligasi, khususnya apabila harga obligasi menurun. Yang ketiga, risiko penarikan. Apabila dalam kontrak perjanjian obligasi ada persyaratan penarikan obligasi, perusahaan dapat menarik obligasi sebelum jatuh tempo dengan membayar sejumlah premi. Yang keempat, risiko kecurangan. Apabila perusahaan penerbit mempunyai masalah likuiditas dan tidak mampu melunasi kewajibannya ataupun mengalami kebangkrutan, maka pemegang obligasi akan menderita kerugian. Masuk ke materi berikutnya adalah reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Di sini terdapat 4 unsur penting dalam pengertian reksadana. Yang pertama, reksadana merupakan kumpulan dana dan pemilik atau investor. Yang kedua, diinvestasikan pada efek yang dikenal dengan instrumen investasi. Yang ketiga, reksadana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dan yang keempat, reksadana merupakan instrumen jangka menengah dan jangka panjang. Reksadana terbagi dua, yaitu ada reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya, tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya biasanya sama dengan nilai aktiva bersihnya. Sebagian besar reksadana yang ada saat ini adalah reksadana terbuka. Yang kedua, reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak bisa dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya biasanya di bawah atau di atas nilai aktiva bersih. Lalu apa saja jenis-jenis dari reksadana? Jenis dari reksadana ada 3. Yang pertama, reksadana konvensional, reksadana syariah, dan reksadana yang mendukung sektor real dan infrastruktur. Kita masuk kepada reksadana konvensional. Ada reksadana saham. Reksadana saham yang menempatkan minimal 80% pada efek saham. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka panjang dengan kurun waktu 5 tahun atau lebih. Efek saham memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang paling besar. Demikian juga dengan resikonya. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana yang menempatkan minimal 80% pada efek bersifat utang seperti obligasi atau surat utang. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka pendek dengan kurun waktu antara 1 sampai 3 tahun. Resiko investasi reksadana pendapatan tetap lebih tinggi dari reksadana pasar uang, sehingga membuat nilai return bagi reksadana jenis ini juga lebih tinggi, akan tetapi tetap lebih rendah daripada reksadana campuran atau reksadana saham. Yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana yang menempatkan maksimal 79% pada efek saham, obligasi, dan instrumen pasar uang seperti deposito. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka menengah antara 3 sampai 5 tahun. Potensi hasil maupun resiko reksadana campuran secara teoritis bisa lebih besar dari reksadana pendapatan tetap, namun lebih kecil dari reksadana saham. Selanjutnya, reksadana pasar uang. Reksadana yang menempatkan 100% pada instrumen pasar uang dan atau efek bersifat utang dengan jangka kurun waktu kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang paling memiliki risiko terendah, namun juga memberikan return yang terbatas. Selanjutnya ada reksadana syariah.
di mana reksadana syariah adalah reksadana yang dikelola dengan prinsip syariah. Contoh penerapan prinsip syariah dalam pengelola reksadana antara lain, yang pertama berinvestasi pada saham dan obligasi yang masuk dalam daftar efek syariah. Yang kedua, adanya prinsip cleansing, yaitu kegiatan menyumbangkan porsi pendapatan yang tidak memenuhi ketentuan syariah untuk kegiatan amal. Dan yang ketiga, adanya dewan pengawas syariah. Dan yang ketiga ada reksadana yang mendukung sektor real dan infrastruktur. Reksadana penyertaan terbatas atau RDPT adalah reksadana yang menghimpun dana dari pemodal profesional dan selanjutnya akan diinvestasikan pada portofolio efek. Portofolio efek yang dimaksud di sini tidak terbatas pada instrumen pasar modal, namun bisa juga pembiayaan terhadap sektor real dan infrastruktur. Sedangkan yang dimaksud dengan pemodal profesional adalah investor yang memiliki kemampuan menganalisis risiko reksadana. Dari sisi keuangan, minimum investasi adalah sebesar 1 miliar rupiah. Adapun keunikan dari reksadana ini adalah jumlah pihak yang terlibat dibatasi paling banyak 50 pihak. Karena berinvestasi pada sektor real, maka penilaian terhadap harga pasar dari aset yang bersangkutan tidak menggunakan metode nilai pasar wajar seperti reksadana konvensional pada umumnya. Lalu, apa saja manfaat dan resiko dari reksadana? Yang pertama, manfaat dari reksadana adalah dana yang diinvestasikan akan dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga investor tidak perlu repot mengelola investasi sendiri. Yang kedua, likuiditas tinggi, yaitu investasi dapat dicairkan atau dijual kapan saja dengan menggunakan harga NAB yang berlaku saat penjualan. Yang ketiga, banyak pilihan produk sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan. Yang keempat, investasi reksadana dapat dibeli dengan modal sedikit. Dan yang kelima, diversifikasi yaitu mengurangi resiko kerugian investasi. Adapun resiko dari reksadana, yang pertama, resiko berkurangnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, atau saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang termasuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, resiko likuiditas, yaitu terlambat dibayarnya perintah penjualan. Yang ketiga, resiko umum pasar modal, seperti perubahan kondisi ekonomi dan politik. Yang keempat, resiko bangkrutnya saham dan obligasi yang menjadi portofolio reksadana. Lalu apa saja contoh perusahaan dari reksadana? Di sini saya mengambil contohnya yaitu adalah PT Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI. PT Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI ini hadir di Indonesia pada tahun 1996 dan sejak itu terus mendampingi masyarakat Indonesia, baik individu maupun korporasi, melalui beragam solusi investasi termasuk reksadana. Komitmen untuk selalu memberikan solusi investasi berkualitas membuat MAMI mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu manajer investasi terbesar di industri reksadana dan pengelolaan dana secara eksklusif di Indonesia. Per Desember 2019 kemarin, MAMI mengelola dana masyarakat sejumlah 74,8 triliun. Sebagai solusi investasi bagi masyarakat Indonesia, MAMI menawarkan 24 produk reksadana yang terdiri dari reksadana saham, termasuk reksadana saham syariah, pendapatan tetap, termasuk reksadana syariah suku, campuran, dan pasar uang. Seluruh rangkaian produk reksadana Manulife dikelola oleh tim pengelola investasi yang rata-rata memiliki pengalaman selama 15 tahun. Selain dari PT Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI, terdapat beberapa contoh perusahaan reksadana lainnya, yaitu ada PT Dana Reksa Investment Management atau DIM, yang kedua PT Schroder Investment Management Indonesia, PT Mandiri Manajemen Indonesia atau MMI, PT Batavia Prosper Indo Asset Management atau BPAM, dan PT Bahana TCW Investment Management. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi mengenai ETF dana investasi real estate atau disingkat dengan DIRE atau disebut dengan REITs pasar modal. Yang pertama itu pengertian ETF itu sendiri. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.
Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Selanjutnya itu mengenai perbedaan ETF dan reksadana. Yang pertama itu perdagangan. Kalau kita lihat dari sisi reksadana, perdagangan itu melalui via manajer investasi atau agen penjual reksadana. Sedangkan pada sisi ETF itu perdagangan melalui dealer partisipan di pasar primer dan broker manapun di pasar sekunder. Yang kedua itu minimum pembelian. Kalau reksadana itu minimum pembelian 1 unit, sedangkan ETF pasar primer atau creation unit itu 1000 lot sama dengan 100.000. Sedangkan pada pasar sekunder 1 lot itu sama dengan 100 unit. Selanjutnya itu biaya transaksi. Kalau kita lihat dari segi reksadana, biaya transaksi itu biaya pembelian dan penjualan kembali umumnya 1% hingga 3%. Sedangkan pada ETF sesuai dengan biaya komisi broker atau broker fee. Perbedaan selanjutnya itu kita lihat dari risiko transaksi. Kalau pada reksadana, risiko transaksinya itu risiko manajer investasi dari pengelolaan portofolio. Sedangkan pada ETF yaitu dapat dikontrol lebih rendah, karena transaksi jual beli ETF dapat dilakukan setiap saat selama jam bursa berlangsung. Perbedaan selanjutnya itu nilai aktiva bersih per unit penyertaan atau disingkat dengan NABUP. Kalau di sisi reksadana itu perhitungan NABUP dilakukan 1 kali setelah penutupan jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada ETF itu perhitungan indikasi NABUP atau INAF dalam kurung INAF dilakukan setiap saat selama jam perdagangan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu tentang keuntungan ETF. Keuntungan ETF itu dibagi atas 4. Yang pertama, mudah dan fleksibel. Kenapa mudah dan fleksibel? Karena dapat dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan seperti layaknya saham. Yang kedua itu rendah biaya dan risiko. Karena manajemen fee relatif lebih rendah dibanding reksadana. Biaya transaksi ETF di pasar sekunder sesuai dengan komisi broker. Risiko rendah karena likuiditas terjamin. Cakupan luas. Cakupan luas memiliki satu ETF itu memiliki puluhan saham unggulan. ETF yang ditawarkan juga variatif. Transparan. Kenapa sih transparan? Karena informasi mengenai ETF dan saham-sahamnya dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya itu tujuan berinvestasi ETF. Tujuan dari berinvestasi ETF adalah sebagai diversifikasi secara otomatis atas beberapa saham unggulan dalam sekali order. Yang kedua, fleksibilitas. Itu memanfaatkan fleksibilitas jual atau beli yang tinggi karena dapat langsung melakukan pembelian maupun penjualan ETF selama jam bursa berlangsung selayaknya saham. Peraturan ETF. Pengawasan ETF dilakukan oleh 3 pihak, yakni OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI. Transaksi ETF Indonesia ini diatur oleh peraturan berikut, itu PJOK nomor 49 ETF. Itu 4B2 kontrak mengenai tentang kontrak investasi kolektif. 3F itu pelaporan deal partisipan. 2C yaitu pencatatan perdagangan ETF. PJOK nomor 47 mengenai NAB reksadana. PJOK nomor 48 mengenai reksadana jaminan dan reksadana indeks. Sekarang kita masuk kepada pengertian DIRE. DIRE itu wadah yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau disingkat dengan KIK yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat
pemodal yang selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset berkaitan real estate, dan kas maupun serta kas yang kemudian dikelola oleh perusahaan investasi atau manajer investasi. Dalam pengelolaan dana dire, diwajibkan untuk menginvestasikan minimum 80% dari dana kelolaan ke aset yang berhubungan dengan real estate. Dari total aset kelolaan itu juga, minimum 50% harus berbentuk aset real estate seperti mall, perkantoran, apartemen, dan perumahan yang dapat disewakan. Pendapatan berupa uang sewa dari aset-aset properti tersebut akan dikembalikan kepada para investor dalam bentuk dividen. Nah, dividen ini yang menjadikan dire menguntungkan dan bisa dibilang sebagai imbal hasil atau return sebagai investor. Lalu apa sajakah yang menjadi keuntungan dari risiko dalam dire? Berikut ulasannya. Keuntungan yang pertama itu, pada dire ada kewajiban untuk membagikan dividen minimal sebesar 90% dari pendapatan setiap tahun, sehingga investor yang membeli dire akan mendapatkan pendapatan tetap. Keuntungan yang kedua itu aset real estate dalam dire juga akan mengalami pertumbuhan dalam jangka panjang, sehingga pada saat melakukan penjualan di masa mendatang, nilai keuntungan dari real estate ini bisa lebih besar. Keuntungan yang ketiga itu investor yang membeli dire secara tidak langsung juga melakukan investasi real asset yang bernilai tinggi seperti mall, apartemen, dan perkantoran, karena yang dikumpulkan dari masyarakat pemodal dire itu diinvestasikan pada real asset tersebut. Nah, selain dari keuntungan, ada risikonya. Risiko yang pertama itu gagal bayar pada penyewa aset real estate sehingga pendapat dari dire sendiri akan berkurang. Yang kedua, turunnya nilai properti, misalnya terjadi kebakaran atau bencana alam sehingga akan menurunkan nilai dari real estate tersebut. Risiko yang ketiga itu risiko likuiditas. Pada saat investor mencairkan dana yang cukup besar sehingga manajer investasi yang mengelola dire tersebut harus menjual asetnya, di mana menjual aset properti tidak seliquid menjual aset di pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Amdayani. Kali ini saya akan bahas materi nomor 2, dan kali ini saya akan menjabarkan terkait poin derivatif. Happy watching. Baiklah, derivatif mungkin sebagian orang tahu dan sebagian orang tidak, termasuk saya, karena derivatif adalah kata pertama yang baru saya dengar. Derivatif adalah instrumen turunan dari pasar modal. Derivatif merupakan bentuk turunan dari sekuritas utama yang ada, dan dalam hal ini itu saham. Derivatif yang banyak dikenal oleh warga Indonesia, Warren dan Wright. Dan bisa dikategorikan bahwa derivatif memiliki 4 jenis instrumen turunan. 1 itu Wright atau hak memesan efek terlebih dahulu dan disingkat menjadi HMETD. 2 Warren, 3 future, 4 option. Kali ini saya akan membahas mengenai poin pertama itu rights. Rights atau hak memesan efek terlebih dahulu yang disingkat dengan HMETD. Right mirip dengan Warren. Right juga merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Right diberikan kepada pemegang saham lama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan pada second offering. Beda dengan Warren, masa perdagangan right sangatlah singkat, yaitu berkisar antara 1 sampai 2 minggu saja. Adapun manfaat yang kita peroleh dari mempunyai right, di mana investor memiliki. Poin kedua ialah Warren. Warren merupakan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah daripada harga pasar saham. Setelah saham ataupun obligasi tersebut tercatat di bursa, Warren dapat diperdagangkan secara terpisah. Periode perdagangan Warren lebih lama daripada bukti right, yaitu 3-5 tahun.
Dan waran merupakan suatu pilihan atau option di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya 6 bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga waran sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan. Adapun manfaat dari memiliki waran, pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga saham tersebut di pasar sekunder, dengan menukarkan waran yang dimilikinya ketika harga saham perusahaan tersebut melebihi harga pelaksanaan. Poin ketiga ialah kontrak berjangka atas indeks efek atau indeks futures. Kontrak berjangka atau futures adalah kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang mengharuskan mereka untuk menjual atau membeli produk yang menjadi variabel pokok di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Objek yang dipertukarkan disebut dengan underlying asset. Setiap pihak sebelum membuka kontrak harus menyetorkan terlebih dahulu margin awal karena adapun manfaat dari kontrak berjangka indeks. 1. Instrumen hedging. Hedging dimaksudkan untuk melindungi nilai investasi, sehingga dapat meminimalkan risiko. 2. Spekulasi. Investor dapat berspekulasi dengan melakukan perdagangan indeks berjangka daripada melakukan transaksi untuk masing-masing saham. 3. Arbitrase. Dengan arbitrase, investor dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan antara harga di pasar spot dan pasar berjangka. Poin yang keempat itu option atau opsi. Opsi adalah suatu kontrak berupa hak, tapi bukan suatu kewajiban bagi pembeli kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu kepada penjual kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Sebagai salah satu instrumen turunan atau derivatif di pasar modal, ada beberapa aset yang dapat melandasi opsi, yakni saham, obligasi, mata uang, dan juga komoditi. Dan ada juga jenis lain dari derivatif itu opsi saham atau stock option. Opsi saham adalah suatu kontrak yang menggunakan saham sebagai aset landasan atau underlying. Opsi saham merupakan instrumen turunan atau derivatif karena nilainya diturunkan dari nilai dan karakteristik aset yang melandasinya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.